Jadi rekalibrasi ini ada dua proses ya. Satu proses di JIM atau di Malaysia, kemudian ada proses yang di KBRI. Proses yang di KBRI itu adalah proses pembuatan paspor bagi yang tidak memiliki paspor atau memiliki paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 tahun. Nah, ini nanti urusannya dengan KBRI. Yang saya akan jelaskan sore ini adalah yang berhubungan proses di KBRI. Ya, kalau yang berhubungan dengan proses di pihak Malaysia atau di JIM Malaysia, itu tanyanya silahkan ke JIM di Malaysia, JIM-nya Malaysia ya. Jadi saya akan jelaskan untuk membuat proses pembuatan paspor ini ya. Pertama, siapa yang perlu membuat paspor kan gitu. Satu, nanti dulu belum. Yang perlu membuat paspor adalah mereka punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan ya. Nah, ini dia harus memperbarui atau mengganti paspornya dulu supaya berlakunya cukup ya. Jadi ini yang pertama, mereka yang punya paspor tetapi kurang dari 18 bulan itu harus bikin paspor. Karena nanti waktu daftar di JIM ya, waktu majikannya daftar di JIM itu harus sudah melampirkan bukti ya, bukti memiliki paspor yang masa berlakunya kurang dari atau masa berlakunya tidak kurang dari 18 bulan. Ini bedanya dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu kan daftar dulu ya, dari dapat resit pendaftaran, bayar deposit yang dulu 500, baru daftar ke KBRI. Sekarang dibalik prosesnya. Daftarnya itu setelah punya dokumen ya, setelah punya dokumen paspor. Jadi yang akan harus ke KBRI adalah mereka yang punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan. Itu harus datang ya untuk membuat paspor. Kemudian yang kedua ya, orang yang memiliki SPLP saja. Mungkin tahun lalu ya, mungkin tahun lalu bikin SPLP mau pulang tetapi nggak jadi pulang ya. Ya, sekarang punyanya cuma SPLP, itu juga boleh ya, boleh untuk ngurus paspor ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak punya paspor ya, tidak punya SPLP tetapi punya kopi paspor ya, ini boleh ya, boleh datang untuk meminta paspor. Syaratnya kalau mereka yang punya kopi paspor saja ya, itu harus melampirkan surat kehilangan dari polisi, karena ini syarat dari kita. Kita nggak bisa mengeluarkan kalau paspor lamanya nggak ada ya. Ini harus membuat laporan kehilangan dari polisi. Nanti itu bisa ya, yang punya kopi paspor saja itu boleh ya minta paspor dengan syarat dia harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian setempat ya. Nah, ini kalau yang mereka yang hanya punya kopi paspor saja ya, yang punya kopi paspor saja, ini biayanya agak beda. Ini bukan aturan KBRI, ini aturan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau yang paspornya hilang itu biasanya tuh ya, Pak, paspor saya ditahan agent ya, atau paspor saya hilang. Nah, ini punya kopinya saja boleh, tetapi harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian. Itu biayanya beda. Kalau yang biasa itu 110, kalau yang paspornya hilang itu 415 ya, 415 ringgit. Kalau yang biasa itu 110 ringgit ya. Kalau ada paspor tapi rusak, Pak, boleh ya, tetapi harus dibawa bukti paspornya yang asli yang rusak. Itu boleh diganti. Misalkan kena mesin cuci atau mungkin disobek oleh siapa atau halamannya nggak lengkap ya, masa berlakunya cukup tetapi halamannya nggak lengkap atau mungkin kusut kena cuci, boleh itu diganti ya, diganti
nanti biayanya itu beda lagi, itu biaya 265 ya, 265. Jadi tapi harus bawa bukti paspornya yang asli, yang rusak itu harus dibawa. Pak, ini Pak, paspor saya rusak. Oke, kenanya itu 265 ringgit ya. Lalu siapa lagi yang nggak punya, yang harus buat paspor? Tadi ya, yang paspornya tidak lengkap, ya paspornya cuma kopinya saja, yang punya SPLP. Nah sekarang bagaimana nggak punya SPLP, nggak punya kopi paspor, nggak punya paspor yang lama, punyanya identitas. Nah ini boleh ya, tetapi dia harus menunjukkan dua bukti identitas, yaitu salah satu harus punya KTP. Ya mestinya semua orang punya KTP lah ya, masa ada orang nggak punya KTP? Dan satunya lagi adalah bukti identitas yang lain. Bisa akte kelahiran, bisa kartu keluarga, bisa ijazah SD atau lain-lain itu boleh. Ya, nah ini yang kategori yang ini yang tidak punya kopi paspor, tidak punya SPLP, ya itu nanti harus diverifikasi dulu oleh KBRI untuk memastikan bahwa identitas yang dibawa itu benar ya, benar. Nanti akan kita cek dulu di sistemnya Dukcapil ya, karena KBRI itu tidak boleh mengeluarkan paspor kalau dokumennya salah ya. Jadi ini boleh, nanti yang ini daftar dulu akan diverifikasi oleh atas hukum ya. Kalau di KBRI, kalau di konsulat jenderal, kalau di Pineng ataupun di Johor tentu akan ada petugas yang memverifikasi untuk memastikan datanya adalah benar ya. Jadi satu, dia harus punya KTP ya, punya KTP. Yang kedua, boleh akte kelahiran, boleh kartu keluarga, boleh ijazah, kalau pernah nikah boleh juga surat nikah, untuk memastikan bahwa ini datanya konsisten ya. Sebagai pembanding nanti kita cek ke Dukcapil. Nah, jadi ingat ya, jadi sekarang boleh bikin paspor bagi yang tidak punya paspor itu, yang tidak punya kopi boleh, yang punya SPLP boleh, yang punya KTP dan dokumen lain boleh. Kalau nggak punya sama sekali ya nggak bisa. Kalau nggak punya sekali gimana? Kita tahunya dari mana siapa sampean gitu kan. Jadi kalau yang nggak ada sama sekali ya mohon maaf nggak bisa, karena kita tidak bisa melakukan verifikasi ya. Kalau ada KTP kita bisa verifikasi di sistem Dukcapil. Jadi itu jelas ya. Jadi sekarang ini yang memerlukan paspor untuk ikut rekalibrasi itu dibolehkan ya, meskipun tidak punya paspor lama, meskipun hanya punya SPLP, meskipun hanya punya kopi paspor saja boleh, yang punya KTP dan KK boleh, yang punya KTP dan akte kelahiran boleh, yang punya KTP dengan ijazah boleh ya. Jadi ini banyak kemudahan dan ini disesuaikan dengan peraturan pembuatan tata cara pembuatan paspor ya, bukannya kita ngarang-ngarang ya, ada aturannya. KBRI juga tidak boleh melanggar aturan, harus mengikuti aturan. Jadi itu ya. Jadi sekarang jelas ya, semua sudah boleh, ada kemudahan untuk membuat paspor bagi yang mau ikut rekalibrasi. Jadi kebijakan ini hanya untuk program rekalibrasi saja. Kalau tidak ikut rekalibrasi tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus pulang ya. Jadi buktinya ikut rekalibrasi apa? Pasti saya KBRI harus memastikan bahwa majikannya itu harus mendaftarkan. Ya, nanti harus mendaftarkan ke JIM untuk ikut rekalibrasi. Jadi kita tidak mau ya, kita tidak mau Anda punya paspor lalu udah selesai, lalu diurus agent, nggak boleh. Ya, kita tidak akan berikan itu paspornya. Nanti saya jelaskan prosedurnya. Jadi ini untuk menghindari teman-teman ini jadi korban penipuan. KBRI hanya boleh mengeluarkan paspor dengan prosedur yang tadi saya jelaskan, yang syarat-syaratnya itu hanya untuk program rekalibrasi. Bagaimana untuk memastikan majikan nanti sebelum paspornya diambil itu harus mendaftar ya. Setelah mendaftar boleh yang paspor yang aslinya diambil. Haus, minum dulu ya. Oke.
Sekarang bagaimana cara mengurus paspornya? Oke, saya jelaskan. Ini ada flowchartnya, apa ya, bisnis prosesnya. Eh, Pertama, syaratnya majikan itu harus mendaftar ke KBRI atau ke KJRI. Ini yang saya jelaskan untuk KBRI Kuala Lumpur ya. Syarikat atau majikan itu harus daftar secara online ya, secara online ke itu tadi tuh, tolong dicatat tuh, difoto lah ya, buru-buru difoto tuh, nanti jelasin ke majikannya ya. Itu ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Oh bukan yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Sorry, maaf ya. Oke, persyaratannya itu majikan harus mendaftar secara online ya. Aduh, dia jadi ada dua, bisa di samping dua nggak, dijajarin dua, dijajarin dua bisa nggak? Supaya bisa gonta-ganti gitu loh. Untuk mendaftar syaratnya ini. Atau yang itu aja deh, bisnis prosesnya ya, bisnis prosesnya deh. Ayo silakan. Tolong dicatat nih ya, perhatikan ya. Nanti belakangan akan kita tayangkan. Nanti ini dulu deh yang bisnis prosesnya. Jadi ini bisnis prosesnya ya. Pertama nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya. Syarikat atau majikan harus mendaftarkan dulu ke KBRI ya. Ini untuk kasus KBRI. Daftarnya itu ada linknya ya, https nakerkbrikl.com /registration. Syarat untuk mendaftar apa? Ini nanti nanti saya tayangkan ya syaratnya. Tetapi nanti ini dengerin dulu ya. Syaratnya apa? Majikan ini satu, majikan harus waktu dia daftar di situ di tautan naker KBRKL itu harus melampirkan SSM form. Majikan tahu tuh itu izin pendirian perusahaan lah, gampangnya gitu ya. Jadi ini harus dilampirkan. Nah ini ya syarat untuk mendaftar tadi, melampirkan upload SSM form, kemudian identitas pengenalan atau IC pengarah syarikat atau wakil yang ditunjuk. Jadi kalau wakil yang ditunjuk maka harus ada surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada siapa yang ditunjuk di situ untuk mengurusnya ya. Kemudian harus menandatangani spesimen atau melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Jadi spesimen itu contoh ya, contoh tanda tangan majikannya seperti apa. Ini nanti untuk verifikasi ya. Jadi yang kedua, waktu mendaftar itu harus melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Nanti diupload nanti waktu dia daftar, dikirim ya. Kemudian harus melampirkan bukti KWSP wakil majikan. Ini bukti uang simpanan ya, kumpulan uang simpanan pekerja KWSP ya. Nanti harus dilampirkan juga, diupload. Yang ketiga, yang selanjutnya syaratnya adalah surat jaminan dari majikan. Ini nanti surat jaminannya bisa diambil diunduh ya, di KBRI KWL nanti ada surat jaminannya. Itu sudah ada formatnya yang kita siapkan, nanti majikannya tinggal tanda tangan saja ya. Nah ini tadi sudah syarat-syaratnya yang boleh ikut tadi sudah saya jelaskan ya. Pekerja berusia, pekerja memiliki identitas seperti paspor, SPLP, KTP ya. Yang harus diperhatikan ya, tadi sudah saya jelaskan, semua biaya tadi balik lagi, semua biaya itu atau kos bayaran RTK dibayar oleh majikan, tidak ada potongan gaji pekerja ya. Nah ini syarat, ini ketentuan dari Malaysia nih, bukan ketentuan dari saya ya. Ini semua biaya ditanggung oleh majikan. Kontrak kerja harus ditandatangani asli atau original pekerja dan majikan, tetapi pekerja dan majikan nggak usah datang ya. Nanti itu bisa diunduh ya, bisa di print dari linknya KBRI.
pekerja tidak perlu datang ke KBRI untuk pembuatan kontrak kerja, nggak perlu datang ya. Majikan yang bertanggung jawab ngurus. Tadi sekali lagi ya, majikan yang bertanggung jawab ngurus kontrak kerja, atau kalau bukan majikannya, orang yang ditunjuk oleh majikan ya, tapi bukan agent ya, bukan agent, harus pegawai syarikat itu ya. Nanti akan kita cek di situ ya, yang akan mengurus itu ya, yang akan mengurus bukan agent tetapi orang, mungkin bagian HRD ya kalau di kita namanya ya, bagian tenaga kerjanya lah ya. Di perusahaan pasti ada yang namanya HRD ya, itu yang ngurus, bukan agent apalagi calo, nggak bisa itu. Nanti harus ada surat, tadi kan ada surat penunjukan tuh ya, yang syarat di atas tuh ya, identitas pengenalan SI pengarah syarikat dan atau wakil syarikatnya ya. Bisnis prosesnya tadi ditanyakan ya, bisnis proses. Oke ya, tadi sudah daftar ya, sudah daftar tadi, melampirkan tuh syarat-syarat yang tadi ya. Nanti dikirim, diupload ya ke KBRI ya, diupload ke KBRI, lalu kita KBRI akan memverifikasi ya, memverifikasi. Kemudian setelah majikan daftar, nanti majikan itu harus mengupload mengirimkan via online input data pekerja. Nanti siapa pekerjanya itu, sampean itu ditulis tuh nama, tanggal lahir, siapalah di situ ya, yang sesuai KTP ya, sesuai KTP itu, atau sesuai paspor yang lama kalau ada ya, sesuai KTP itu boleh ya, diupload data-data pekerjanya ya. Setelah diupload datanya, nanti akan majikan atau wakil dari majikan itu akan mendownload dan tanda tangan kontrak kerja. Jadi setelah data-datanya dikirim ya ke KBRI, ini online semua ya, nggak perlu dikirim di enteng-enteng, nggak perlu datang ke KBRI. Di download tanda kontrak kerja, itu kontrak kerjanya sudah disiapin oleh KBRI, tinggal tanda tangan tapi diisi ya, nama siapa, berapa gajinya, kerjanya di mana, apa ya, itu udah ada, tinggal isi aja, lalu dikirim ya, setelah ditandatangani oleh pekerja dan majikan, maka diupload kontrak kerjanya dalam sistem ya. Lalu jadi tanda tangan dulu ya, majikan sama sampean nih tanda tangan, kasih lagi ke majikan, nanti majikan yang akan kirim secara elektronik ke KBRI, sama tuh ke nomor yang tadi tuh ketautannya ya. Jadi kirim, kemudian kita akan periksa ya, gajinya bener nggak. Misalkan gajinya cuma 1.000 ya pasti ditolak, atau ada data-data yang tidak sesuai ya, ya itu juga akan tolak ya. Nah, di verifikasi kontrak kerja ini, kalau dipandang perlu, majikan akan dipanggil misalkan untuk verifikasi data. Tetapi kalau tidak ada yang meragukan datanya, maka data majikan tidak perlu datang. Jadi majikan itu datang hanya apabila dipanggil oleh KBRI ya, untuk verifikasi, untuk klarifikasi ya. Ini terus setelah verifikasi dan tanda tangan tadi kontrak kerjanya, lalu di download tuh kontrak kerja yang tanda tangan tadi, sampean minta ke majikannya ya kontrak kerjanya. Nah, setelah punya kontrak kerja dicetak, di download ya, maka calon pekerja itu nanti daftar untuk bikin paspor ya, di nomor itu, di Kementerian KBRI.KL.id, untuk minta jadwal pembuatan paspor ya. Ini seperti biasa ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Pak, bikin paspor harus STO nggak? Ya, harus STO, semuanya harus STO. Jadi itu dicatat ya, difoto untuk cara buat temu janji pembuatan paspor. Nah, waktu Anda datang ya, bikin paspor, maka ini pekerja harus datang ya untuk bikin paspor, karena kan harus foto sama ini sidik jari. Waktu datang ke KBRI, semua dokumen harus dibawa. Dokumen apa saja yang harus dibawa?
Nah, ini tadi identitas diri yang dipakai yang anda apa? Yang anda lampirkan waktu daftar itu input data pekerja apa itu KTP apa paspor lama atau lain-lain itu dibawa sama kontrak kerja yang sudah ditandatangani, ya. Jadi itu harus dibawa. Karena nanti paspornya khusus ini ada tulisannya paspor RTK, ada tandanya. Masa berlakunya sama 10 tahun, tetapi nanti dipisahkan, kita akan memilah-milah. Nah, ini sampai pembuatan STO, lalu sampean datang untuk buat paspor, ya jelas ya.